Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan ya dari awal banget gimana sih cara menggunakan tool auto translate subtitle YT. Oke, pertama mungkin saya akan kasih contoh dulu. Saya akan buka rulesnya dulu. Jadi teman-teman nanti kalau dapat filenya seperti ini ya, nanti di sini ada list bahasa, produk lisensi, rules. Kali ini sama file imakrosnya. Kali ini saya akan buka rulesnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada bacaan nih. Teman-teman bisa baca dulu. Di sini ada syarat install extension imakros. Oke, bisa di copy aja di browser Chrome-nya. Sambil menunggu syarat kedua, ini ada yang namanya extension yang berikutnya ya. Di copy aja, kemudian buka di Chrome-nya, kemudian kita add to Chrome, add extension, kemudian ini kita add to Chrome juga, add extension juga. Oke, kita tunggu proses pemasangannya selesai. Oke, nah sepertinya udah selesai. Kali ini saya akan ngepin kedua extension ini. Oke, udah terpasang ya. Kemudian kita baca lagi rulesnya. Nah, teman-teman jangan pakai extension to body sama Vidic ya, karena toolsnya nanti nggak akan bekerja maksimal. Oke, syarat yang kedua, dashboard YT bahasa Indonesia. Oke, kita buka YouTube. Nah, yang saya maksud dashboard YT itu adalah ini. Teman-teman buka youtube.com, kemudian di bagian language. Nah, ini language-nya teman-teman harus rubah ke bahasa Indonesia. Gitu. Setelah itu Google Translate-nya versi Indonesia. Oke. Kita akan buka Google Translate. Untuk versi Indonesia itu teman-teman ketikkan aja Google terjemahan. Nah, pilih yang ini. Nah, ini adalah Google Translate versi Indonesia. Tandanya adalah nih di atas linknya translate.com, kemudian ada HL sama dengan ID gitu. Oke, sudah. Kemudian kita baca lagi rulesnya. Pastikan subtitle hanya ada satu bahasa video. Oke, yang dimaksud di sini adalah di dashboard YouTube kita. Kita sekarang pergi ke YouTube Studionya. Nah, yang saya maksud sesuai rules, pastikan di subtitle hanya ada satu bahasa video. Kita pergi ke menu ini ya. Kemudian pastikan nih di sini hanya ada satu bahasa seperti ini gitu. Oke, yang selanjutnya rulesnya adalah tata 3 tab berurutan Google Translate. Oke, yang dimaksud rules kedua adalah seperti ini teman-teman. Bisa di copy aja, buka tabnya begini. Nah, kemudian kita geser YouTube Studionya ke posisi ketiga. Jadi tabnya urutannya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita copy judulnya di tab pertama, kemudian kita copy deskripsinya di tab kedua. Nah, udah seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke subtitle. Oke, lanjut. Rules yang selanjutnya ini, setting ukuran tab ketiga YouTube Studio, width-nya sekian, height-nya sekian ya. Oke. Jadi untuk rules ketiga caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman buka atau klik ya extension yang tadi kita install nih. Nah, di sini akan muncul angka 1366619. Saya jelaskan untuk angka yang depan itu adalah width atau lebar dari browsernya. Oke, langsung aja mungkin ya. Jadi untuk nilainya, width-nya harus di antara 1350 sampai 1350 sampai 1425. Kemudian height-nya di antara 895 sampai 910. Oke, saran saya adalah kita tentukan height-nya. Jadi height-nya itu di angka belakang ini teman-teman. Kemudian width-nya yang angka di depan. Oke, pertama kita akan tentukan height-nya dulu.
Pertama saya akan minimize seperti ini ya. Nah kemudian ini kan 609, sedangkan rulesnya adalah di atas 895 dan di bawah 910. Oke, karena udah saya minimize seperti ini belum ketemu, saya gunakan control zoom. Nah, ini pakai scroll ya. Nah, di sini masih angka 769. Oke, masih 812. Saya turunkan lagi sampai 67%. Nah, di sini nih ketemu nih 913. 913 berarti masih di atasnya ini. Berarti saya akan turunin sedikit dengan cara menaikkan seperti ini. Oke, kalau nggak bisa di bawah, mungkin di atas. Saya tarik seperti ini. Oke. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, di ukurannya dia akan berubah 897. Apakah sudah masuk range? Nah, udah ya, berarti di antara ini. Kemudian lebarnya adalah di antara ini 1350. Karena ini 1600 berarti masih ketinggian ya. Kita geser ke kiri sampai 1300. Oke, seperti itu. Nah, udah di antara ini kita dapat angkanya di 1396, masih masuk range. Oke. Selanjutnya teman-teman kita buka iMacros-nya. Taruh di sebelah kanan, biasanya saya seperti itu ya. Taruh di sebelah kanan seperti ini. Nah, teman-teman kan udah dapat tuh filenya. Sekarang kita akan pergi ke Bookmark Manager. Nah, di sini kita akan mengimport file yang dari tulan. Nah, oke, di sini teman-teman saya jelaskan. Di sini ada dua file, yang default Inggris sama default Indonesia ya. Jadi yang dimaksud default itu adalah default bahasa kita. Kita bisa cek di bagian sini. Sorry, kita refresh dulu. Nah, di sini adalah defaultnya adalah bahasa Inggris. Jadi saya akan mengimport file bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman di sini karena tadi bahasa Inggris ya, jadi saya akan import file ini. Klik open. Nah, di sini teman-teman akan muncul tuh imported sama bookmark bar. Di sini ada muncul folder lagi, teman-teman bisa tarik ke iMacros seperti itu. Nah, di sini akan muncul foldernya auto translate, kemudian kita buka. Nah, di sini akan muncul versi ininya ya, versi scriptnya. Jadi untuk versi sendiri ini ada 1 sampai 5. Untuk versi sendiri teman-teman bisa konsultasikan ke saya menggunakan versi yang berapa, karena ini setiap channel akan berbeda versi gitu. Oke, selanjutnya sesuai rules. Nah, tadi kita ini udah, kemudian sekarang isi current dan max gitu ya. Currentnya di sebelah sini kita isi 1 karena masih yang pertama, kemudian maxnya kita rubah ke 60. Karena apa? Karena 60 bahasa begitu. Oke, selanjutnya refresh, kemudian pergi ke tab 1 lalu play loop. Oke, udah paham. Kita refresh tab ketiga. Oke, kemudian kita pergi ke tab 1, kita pilih dulu bahasanya, kemudian kita play loop. Nah, dia akan berjalan sendiri otomatis ya teman-teman. Jadi sampai 60 bahasa. Perlu diketahui juga ini bisa terjadi error. Pertama karena jaringan internet kita nggak stabil, kemudian yang kedua judulnya 100 plus karakter gitu. Jadi judul itu kan ada batasan 100 plus karakter gitu ya. Jadi dia akan error misal terjadi 100 plus karakter gitu. Oke teman-teman, mungkin kita akan percepat videonya sampai mungkin ketemu error gitu ya, siapa tahu. Jadi saya akan terapkan atau contohkan solusi
jika terjadi error. Nah, oke, teman-teman, ini ada error ya. Ini errornya seperti ini, bisa dilihat. Nah, kalau seperti itu cara memperbaikinya gini, teman-teman. Teman-teman buka list bahasa yang sudah saya berikan. Bisa dibuka. Oh, ternyata udah dibuka nih. Nah, biasanya akan saya minimize seperti ini, kecil begini ya. Oke. Nah, kita cek nih di YouTube Studionya. Nah, yang terakhir berhasil ditranslate tuh ini, teman-teman, yang ada tulisannya di publikasi nih. Nah, kalau ini kan belum. Nah, yang berarti yang terakhir adalah Turki nih. Kita lihat Turki ada di urutan keberapa. Oke, Turki ada di urutan ke 56. Selanjutnya kita ke Imakros, karena tadi 56, berarti selanjutnya adalah 57 gitu ya. Kemudian kita refresh tab ketiganya ini, pergi ke tab pertama, kita play loop. Tapi teman-teman, saya kasih tahu dulu, kita setelah play loop nanti persiapan untuk ke sini ya, mouse kita untuk pause nantinya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita persiapan pause setelah deskripsinya muncul. Oke, masih judul. Nah, di sini kita pause ya. Nah, tugas kita adalah memperbaiki nih. Memperbaikinya gimana ya? Terserah teman-teman, bisa dihapus seperti ini mungkin ya. Kemudian bisa kita play makro tanpa klik publikasikan. Kalau udah betul, kita play makro. Nah, teman-teman bisa aja tuh standby di sini mouse-nya. Nanti klik pause kalau kelihatan si eh, judulnya ini apa? Error. Nah, ini error lagi ya, teman-teman. Ini bisa jadi karena eh, kita harus ngulangi lagi untuk menyambung. Terakhir bisa dicek, kita cek dulu urutannya ya, Turki, Ukraina, Urdu nih udah betul apa belum gitu. Takutnya ada yang kelewat. Turki, Ukraina, Urdu, kemudian Vietnam. Oh ya betul. Sekarang kita sambung lagi karena yang terakhir dia Urdu, berarti 58, berarti kiranya harusnya 59. Gitu. Kita refresh lagi. Nah, teman-teman, yang paling perlu diperhatikan ketika kita refresh, untuk mouse-nya jangan sampai turun ke sini nih. Nah, jangan sampai turun ke sini. Kenapa? Karena akan memunculkan icon-icon seperti ini. Dia akan mengganggu struktur dari tab ketiga. Kita refresh lagi. Kemudian kita tunggu udah seperti ini, kita pergi ke tab 1, kita play loop. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Kalau dia kembali ke sini artinya udah selesai. Kemudian kita cek aja. Terakhir harusnya sih Yunani betul ya. Karena bahasa terakhir di sini juga Yunani 60 bahasa. Oke, teman-teman. Seperti itu tutorial lengkapnya. Jadi untuk error itu biasanya pertama karena jaringan nggak stabil.
Kedua, karena 100 plus karakter gitu. Ada error yang lain, nanti teman-teman konsultasikan aja. Jadi tool ini itu 90% berhasil, 10%-nya error. Seperti itu. Nah, tips dari saya, teman-teman bisa gunakan tuh bahasa, kalau bisa karakter yang ada di sini sih di bawah 70 ya, atau memang kalau aman ya nggak apa-apa sih, karena kalau ditranslate biasanya akan melebihi 100 karakter yang akan mempengaruhi errornya di judul gitu. Biasanya gunakan di bawah sampai 70-an seperti ini, atau di bawah 70 karakter lebih baik gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bisa menjelaskan dengan detail. Jika ada permasalahan atau error bisa konsultasikan ke saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.